Halo Sobat Rania Movie, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini Rania akan bahas alur cerita film SpongeBob season 10 berjudul Code Yellow. Pada episode ini, kita akan melihat bagaimana Squidward menjadi korban malpraktek seorang dokter gadungan. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode dimulai dengan Squidward yang sedang menimbang-nimbang untuk melakukan operasi pada hidungnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan SpongeBob yang bersepeda. Mengetahui rencana Squidward, ia pun memaksa untuk ikut. Squid berkata tidak, namun SpongeBob memaksa, kemudian langsung mengantarnya ke rumah sakit. Squidward masuk ke ruang rawat inap di rumah sakit. Terlihat SpongeBob terus berada di sampingnya. Merasa ruangan yang ditempati Squidward sangat membosankan, SpongeBob berinisiatif mendekor kamar itu dengan bunga dan boneka. Jengkel dengan perlakuan SpongeBob, Squidward berteriak mengusirnya dan memberi saran agar SpongeBob menjadi relawan dan membantu para suster di rumah sakit daripada mengganggunya. Hal itu memberikan SpongeBob ide untuk benar-benar menjadi relawan. Ia pun keluar ruangan menuju meja suster. Kemudian bertanya, bisakah ia menjadi relawan? Tanpa basa-basi, suster langsung menunjukkan ruang ganti untuk memakai seragam relawan. Ketika SpongeBob keluar ruangan, beberapa dokter ikan lewat dan melihatnya berpakaian serba putih. Lalu mengira SpongeBob adalah seorang dokter. Para dokter ikan itu pun mengajaknya ke ruangan pasien dan meminta bantuan SpongeBob. Terlihat seekor ikan lele terbaring dan berkata bahwa tenggorokannya terasa sakit. SpongeBob memulai aksinya dengan meraba leher ikan itu dan menemukan gumpalan kotoran. Kemudian ia menggelitik kakinya. Pasien itu pun memuntahkan sebuah kunci. Ia pun sembuh. Kemudian SpongeBob dan para dokter pindah ke ruangan lain. Seekor ikan yang merupakan atlet terbaring lemah karena kakinya yang patah tulang. Dengan perasaan cemas, sang atlet bertanya, apakah ia bisa berlari dan ikut perlombaan maraton nanti. Salah satu dokter berkata tidak. Namun, SpongeBob lagi-lagi berulah, mengatakan bahwa ia bisa membantu pasien itu. Kemudian ia mengambil rangka tulang ikan yang tergantung, untuk menggantikan tulang-tulang yang remuk pada tubuh pasien. Cara yang tak lazim dipertontonkan, namun keajaiban terjadi. Pasien sembuh dan bisa langsung berlari. Kedua dokter itu pun dibuatnya kagum. Lalu mereka bertiga menuju ruang rawat terakhir. Terlihat Nyonya Puff yang kempis berada di sebuah mesin paru-paru besi, yaitu ventilator berbentuk tabung. Nyonya Puff mengeluh bahwa ia tidak bisa mengembang. Lalu tiba-tiba muncul SpongeBob, Nyonya Puff pun kaget. SpongeBob berbisik padanya untuk tenang karena hari ini ia adalah dokter. Lalu ia melihat paru-paru besi itu dan mengiranya sebagai sebuah kapal selam. Kemudian ia naik di atasnya. Seperti mengendarai kendaraan, SpongeBob membuat kekacauan di sepanjang lorong rumah sakit. Kemudian berakhir menabrak jendela. Nyonya Puff terlempar keluar jendela lalu mengembang. Ia pun merasa bugar kembali. Para dokter kembali dibuat kagum oleh tingkah SpongeBob. Kemudian menawarkannya untuk ikut melakukan tindakan operasi. Ketika masuk ruangan operasi, ternyata pasien yang akan ditangani adalah Squidward. Squidward kaget dan menolaknya, namun suster langsung membiusnya. SpongeBob memulai aksinya dengan melakukan tindakan operasi menggunakan spatula. Tiba-tiba kucuran tinta menyembur. Kemudian terlihat ia mengangkat organ jantung. Lalu tak sengaja memotong tentakel Squidward. Malpraktik pun terjadi. SpongeBob terlihat membuat sushi dari tentakel Squid. Kemudian ia terlihat memegang sebuah gergaji dan ternyata semua bagian tubuh Squid sudah terpotong-potong. Begitu pula kepalanya. Tak sampai di situ, ia kembali berlagak seperti memasak dan diperlihatkan Krabby Patty dengan bagian hidung Squidward. Setelah serangkaian malpraktek terjadi, barulah ia memulai operasi inti, yaitu hidung Squidward. SpongeBob mencoba beberapa bentuk hidung yang pas untuk Squid. Beberapa kali, scene memperlihatkan Squid yang dibius ulang karena tak puas dengan hasil operasi hidungnya.
Lalu, SpongeBob mengubah hidungnya kembali ke bentuk semula. Squid pun menyukainya, namun SpongeBob berkata, selama pergantian hidung yang diulangnya, ia membutuhkan banyak bagian daging dari tubuh Squidward. Betapa kagetnya Squidward. Semua tentakelnya sudah tiada, tersisa hanya kepala dan badannya saja. Tanpa rasa bersalah, SpongeBob berkata bahwa ia harus pergi bekerja. Para dokter berkata bahwa sekarang dia pun sedang bekerja. SpongeBob membantah hal itu, karena pekerjaan aslinya adalah koki, bukan dokter. Dokter pun kaget, kemudian pingsan. Episode pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini hingga selesai. Support channel ini dengan klik tombol subscribe untuk berlangganan ya. Oke, see you in the next video.